Halo kawan TNG, kembali bertemu dengan saya Eko Utomo, owner dari TNG Farm di Klaten. Anda ingin kandang Anda bertambah banyak, dan makin banyak. Tetapi di sisi lain, Anda kesulitan di dalam tenaga kerja, lokasi, modal, dan banyak hal yang lainnya. Nah, apa yang bisa Anda lakukan supaya Anda bisa membangun 1000 kandang? Nah, kali ini saya ingin berdiskusi dengan Anda bagaimana caranya membangun 1000 kandang dengan bersama-sama masyarakat di sekitar kandang kita. TNG Farm saat ini sudah berusia 1,5 tahun. Sudah ada 6 kandang yang besar dan ada 7 kandang maternity yang kecil-kecil. Kandang pertama atau kandang 1 kami suka sebut itu selesai dibangun bulan Oktober 2021 dan kemudian kandang 2 selesai dibangun bulan Desember 2021 dan kemudian lanjut kandang 3. Kandang 3 ini merupakan kandang yang paling besar yang kapasitasnya sekitar 70 ekor. Kemudian lanjut dengan kandang 4 dan kandang 5. Ini merupakan kandang kembar seperti kandang 1 dan kandang 2. Merupakan kandang koloni semi umbaran yang bentuknya cukup ideal karena area umbarannya sekitar 10 kali lebih luas dari area kandang panggungnya. Nah, kemudian karena kebutuhan untuk cempe-cempe sapihan khususnya yang jantan makin banyak, makin memenuhi kandang-kandang koloni, maka dibangunlah kandang 6. Kandang 6 yang ada di area belakang merupakan kandang khusus untuk pejantan yang digemukkan untuk kepentingan akikah, kurban, atau dijual untuk warung sate. Nah, ternyata tidak beberapa lama dibutuhkan lagi ini perluasan kandang 3 yang merupakan kandang yang dikhususkan untuk kandang umbaran. Kami namakan sebagai kandang extensions, kandang perluasan dari kandang 3. Jadi ada tambahan di bagian belakang dengan luas 3,5 kali 9 meter. Nah, perluasan dan pertambahan kandang merupakan suatu keniscayaan jika bisnis dan usaha kita berkembang, termasuk di dalam peternakan. Apalagi jika Anda berbisnisnya adalah berbisnis peternakan breeding. Seperti yang kita ketahui bahwa breeding itu adalah pengembangbiakan, sehingga ternak kita makin lama makin banyak. Kalau menurut perhitungan normal di dalam 2 tahun, maka indukan yang kita pelihara dalam breeding sudah melahirkan 3 kali. Jika sekali melahirkan 1,2 dalam kondisi hidup saja, maka akan sekitar 4 cempe yang dihasilkan di dalam waktu 2 tahun. Nah, artinya apa? Artinya makin banyak kebutuhan kandang, apalagi jika kita memperbesar populasi.
Jadi hanya sebagian kecil yang kita jual keluar. Nah, oleh karena itu maka kebutuhan kandang makin lama makin banyak. Nah, bagaimana jika ternyata ada sebuah titik tertentu? Misalnya kita tidak ingin memperbanyak populasi dari ternak kita, atau kemudian kita ingin hanya berhenti pada populasi tertentu karena alasan luas tanah, alasan sumber daya manusia, alasan modal dan lain sebagainya. Apakah kita masih bisa menambah kandang? Jawaban saya sederhana, sangat-sangat bisa. Bahkan mau menambah 1000 kandang juga bisa. Nah, caranya bagaimana? Caranya adalah kita melakukan suatu proses kolaborasi, membangun ekosistem, melakukan pemberdayaan dengan masyarakat di sekitar kandang kita. Saya pernah bahas di social entrepreneurship di video saya yang lain. Pada titik tertentu, pada saat profitabilitas bukan satu-satunya atau bukan yang utama bagi usaha yang kita lakukan, tetapi yang utama adalah bagaimana kita membantu masyarakat untuk mengembangkan bisnis mereka khususnya dalam peternakan, maka penambahan kandang bisa kita lakukan. Caranya adalah kita berkolaborasi nih dengan masyarakat sekitar, dengan warga sekitar, dengan tetangga, mungkin dengan kawan, mungkin dengan teman. Jika mereka memiliki keinginan yang kuat, kemudian mereka siap untuk belajar dan bekerja keras, difasilitasi oleh kita, maka mereka bisa membangun kandang mereka sendiri. Kandang mereka yang merupakan bagian dari ekosistem kita. Jadi misalnya seorang tetangga, seorang petani kecil di mana dia memiliki lahan yang 1 patok misalnya, dengan bantuan dan kolaborasi dengan kita, dia bisa bangun sebuah kandang dengan kapasitas 10 sampai dengan 20 ekor. Misalnya pelihara Jawa Randu yang nanti akan menghasilkan sapera dan kemudian bisa memproduksi susu kambing. Dengan kolaborasi dengan kita, maka penambahan 1 kandang dari tetangga kita tadi akan membantu ekonomi masyarakat. Karena masyarakat di pedesaan yang mereka miliki adalah waktu, kemauan, tenaga yang idle, yang masih menganggur. Jadi sambil mereka mengelola lahan mereka yang rata-rata cuma 1 patok itu, mereka bisa mengelola kandang. Waktu yang tersisa bisa dipakai dengan berharga karena akan menghasilkan ternak, cempe, dan susu. Kalau kemudian hal ini berjalan dengan baik, kita bisa membangun kandang yang kedua. Bermitra kembali dengan masyarakat yang lain. Kemudian bisa lanjut dengan kandang yang ketiga dengan masyarakat yang lain juga. Kemudian lanjut dengan kandang yang keempat, kelima, keenam, dan seterusnya. Tentu saja para mitra tadi, para tetangga, para rekan, warga sekitar itu ada di dalam ekosistem kita, sehingga kita bisa bantu nih, saling membantu di dalam akses modal, akses produksi, kemudian juga akses pemasaran, sehingga kemudian lama-kelamaan akan menjadi makin banyak dan makin kuat. Dan kemudian yang paling penting adalah apa? Pemeretaan di dalam
kemampuan ekonomi karena apa? Karena waktu yang idle, tenaga yang idle itu bisa dipakai untuk menciptakan nilai-nilai ekonomis. Jika satu kandang yang berisi 10 ekor kambing tadi, 10 ekornya bisa diperah dengan hasil perah 10 liter sampai dengan 15 liter, maka di dalam satu hari akan menghasilkan 100 sampai dengan 150 ribu per hari. Itu dengan menggunakan waktu yang idle-nya mereka, dengan lahan mereka sendiri, dan lain sebagainya. Sehingga dengan demikian terciptalah pusat-pusat ekonomi baru yang kecil dari kandang-kandang tadi. Kalau dihitung per bulan mungkin bagi orang kota tidak besar, tetapi angka 3 juta per bulan dari 20 ekor tentu besar buat para warga di desa. Anda bayangkan jika kandang-kandang tadi, pertumbuhan kandang tadi bergulir terus-menerus, akan menjadi suatu hal yang mungkin yang bisa dicapai bahwa dalam sekian waktu ke depan, 10 tahun ke depan ada 1000 kandang yang bisa dibangun dengan difasilitasi oleh TNG. Ada 1000 pusat-pusat ekonomi baru dari masyarakat sekitar. Nah, menarik kan? Bahwa kita bisa berbisnis, berusaha, menambah kandang sedemikian luas sambil juga kita mengelurkan tangan, kita saling berpegang erat untuk membantu bersama-sama membangun ekonomi desa di Indonesia. Karena ketahanan pangan, ketahanan sosial dan ekonomi dimulai dari desa dan diawali oleh kita bersama-sama. Setuju? Mari kita mulai. Salam sukses buat Anda semua.